olahraga yang memadukan intelijensi dan kekuatan? Tentu jawaban sebagian orang akan mengatakan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, golf, dan lain-lain. Ya, jawaban itu benar. Tapi jawaban itu bisa beragam tergantung pengalaman dan sudut pandang orangnya masing-masing. Tapi olahraga yang satu ini nampaknya paling sulit didebatkan sebagai olahraga yang paling kental memadukan unsur intelijensi dan kekuatan dalam satu permainan. Mau tahu itu apa? Ya, chess boxing atau catur tinju. Olahraga satu ini nampaknya salah satu olahraga yang paling sulit dan nampaknya sulit diterima atletik pada umumnya. Karena olahraga ini memadukan dua unsur yang berbeda, yakni unsur intelijensi dan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud tidak hanya fisik sehat, akan tetapi juga harus tahan pukulan dan tahan benturan. Dua unsur ini sangat diperlukan kualitasnya. Meski terlihat aneh, namun olahraga ini sudah mempunyai asosiasi khusus loh, yakni WCBA atau World Chess Boxing Association. Seperti namanya, catur tinju, ia bermain catur, ia bertinju juga. Pertandingannya dilakukan dengan bermain catur seperti yang dilakukan jagoan catur profesional pada umumnya. Kemudian setelah bermain menghadapi papan catur, dua atlet yang bertanding diadu di atas ring untuk pukul-pukulan, persis seperti yang dilakukan petinju profesional Mike Tyson dan Muhammad Ali. Sejarahnya, olahraga ini diciptakan seorang artis Belanda, Lepe Rubing, pada tahun 1992. Dia terinspirasi dengan buku komik Francis Floyd Equator karya kartunis Francis Enki Bilal. Floyd Equator menceritakan chess boxing di London pada tahun 1978 yang dilakukan dua bersaudara Stewart dan James Robinson. Namun, Rubing mengubah sedikit aturan mainnya. Bila dalam Floyd Equator, pertandingan chess boxing dimulai dengan bertinju dulu kemudian bermain catur. Rubing membalikannya, bermain catur dulu baru bertinju. Menurutnya, tidak mungkin setelah pukul-pukulan orang kemudian disuruh berpikir. Olahraga ini kemudian berkembang terutama di Eropa seperti di Berlin dan London. Tapi belakangan pertandingan chess boxing semakin digandrungi dan merambah kota-kota besar di dunia seperti di Amerika Los Angeles, Jepang Tokyo, Islandia Nantes, Amsterdam, Kalkutta, dan Rusia. Namun di Rusia olahraga ini sudah sering digelar. Tidak sembarangan atlet bisa diakui sebagai profesional. Untuk menjadi atlet chess boxing, seorang atlet harus jago bertinju dan punya rekam jejak bagus sebagai pecatur. Atlet kelas dunia tidak hanya harus memiliki pengalaman tinju, tapi dia juga adalah pecatur kelas A dunia. Nikola Sachin misalnya, dia memiliki ELO rating sebanyak 1900, sementara Tihomir Anastosov memiliki gelar Fight Master dengan rating di atas 2300 dan pernah tampil sebagai juara di kejuaraan-kejuaraan catur. Pertanyaan sekarang, bagaimana sih aturan mainnya? Aturan main chess boxing dilangsungkan dalam 11 ronde. Pertama, 6 ronde untuk bermain catur dengan masing-masing 4 menit lamanya, dan kemudian ditambah 5 ronde tinju dengan masing-masing ronde digelar selama 3 menit. Setiap ronde diselingi break selama 1 menit. Saat dalam ronde catur, peraturan catur cepat atau fast chess dipakai. Atlet hanya memiliki total waktu 12 menit untuk menjalankan biduk. Waktu setiap permainan diukur dengan jam catur. Kemudian pemenangnya bisa ditentukan bila bisa meng-KO lawannya, tentu saat ronde tinju. Melakukan skakmat atau lawan melewati batas waktu dalam catur atau lawan menyerah. Jika seimbang, maka angka dalam pertandingan tinju akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Tapi jika skor tinju juga sama kuat, maka permainan yang memegang biduk hitam yang jadi pemenangnya. Aturan lainnya yang diterapkan ialah selama pertandingan catur, para pemain mengenakan headphone untuk menghindari gangguan komentar catur dari penonton. Setelah WCBO berdiri pada tahun 2006, organisasi ini rutin menggelar event-event resmi. Dalam setahun, 3-4 kejuaraan digelar.
Untuk menjadi anggota chess boxing, WCBO memberikan syarat calon atlet harus berusia di bawah 35 tahun dan punya kondisi fisik yang bagus. Selain itu, minimal punya pengalaman dalam 20 pertandingan tinju dan ranking ELO tidak boleh di bawah rating 1800. Tapi, kalaupun tidak punya ranking di organisasi catur, baik internasional maupun nasional, WCBO masih punya jalan keluar. Mereka memiliki trainer yang siap menguji kehebatan catur Anda secara online. Adapun tujuan utama menyebarkan chess boxing, selain sebagai disiplin diri, juga agar diakui sebagai cabang olahraga secara internasional. Cabang olahraga ini juga ternyata tidak diharamkan bagi kaum hawa loh. WCBO mengklaim para wanita menganggap chess boxing adalah seksi. Mereka menyenangi kombinasi antara dua disiplin atau lebih. WCBO optimis bisa menggelar pertarungan pertama di kelas wanita dalam waktu dekat. Sebab banyak perempuan yang sudah mengajukan diri untuk menjalal olahraga yang memadukan kekuatan otak dan otot tersebut. Kalian tertarik untuk gabung?